Baik, coba kita lihat lagi. Nah, di belakang di Videotron ada tulisan Nahdlatul Ulama Muara Enim. Nama Nahdlatul Ulama Muara Enim terpampang juga di belakang di Videotron di acara peresmian gereja tersebut. Inikah yang dinamakan toleransi dan kolaborasi? Apa namanya? Kalau tadi disebut toleransi, mungkin rupanya bisa kita plesetkan itu jadi toleransi. Terjadi perpindahan dari toleransi budaya, toleransi sosial kepada toleransi ritual. Ketika nggak mau, berarti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan melihat video yang lagi rame di media sosial, yaitu video peresmian sebuah gereja di Muara Enim, Sumatera Selatan, membuat heboh warga masyarakat Muara Enim. Ternyata ada beberapa alasan penampilan mawaris dalam peresmian gereja tersebut. Baik, ini dilansir dari detik.com. Ada video berdurasi 39 detik, nampak beberapa pria dan wanita berpakaian putih sedang berada di atas panggung memainkan alat musik jenis rabana. Terdengar suara lantunan musik marawis yang dimainkan pemuda-pemudi tersebut. Momen itu terekam dalam sebuah acara pemberkatan dan peresmian gereja Katolik Paroki Santo Yosef di Lawang Kidul, Tanjung Enim, Muara Enim pada 19 Juli 2023. Baik, untuk lebih jelas langsung aja kita lihat videonya. Apakah ini yang dimaksud toleransi? Yaitu mencampur adukan agama dalam agama lain. Di sini yang saya lihat di video ini ada grup marawis menyanyikan lagu-lagu dan memukul rabana di dalam acara pemberkatan dan peresmian gereja Katolik St. Yosef di Tanjung Enim. Ini terjadi di Muara Enim, sangat miris sekali ya. Jadi mereka memahami toleransi ya seperti ini. Baik, coba kita lihat lagi. Nah, di belakang di Videotron ada tulisan Nahdlatul Ulama Muara Enim. Nama Nahdlatul Ulama Muara Enim terpampang juga di belakang di Videotron di acara peresmian gereja tersebut. Inikah yang dinamakan toleransi dan kolaborasi sehingga grup marawis turut memeriahkan peresmian gereja? Apakah seperti ini yang dinamakan toleransi? Umat Islam kok diajarkan toleransi, padahal umat Islam umat paling toleran terhadap umat beragama lain. Jadi tidak perlu diajarkan toleransi. Ini sudah masuk ke dalam ritual. Jadi di dalam agama Islam memang sangat dilarang hal-hal seperti ini karena mencampur adukan. Di saat lagi gaduhnya tentang polemik Ponpes Al Zaitun ini, ada-ada aja lagi yaitu terjadi kolaborasi ikut memeriahkan peresmian gereja. Ini terjadi di Tanjung Enim atau Muara Enim. Apakah ini bentuk gagal paham cara menyingkapi toleransi yang mereka maksud? Dan sini jadi ironis sekali, kok ada Nahdlatul Ulama dan beredar di media sosial video ini tulisan yaitu heboh peresmian gereja di Muara Enim diiringi marawis NU dan sholawat Nabi. Jadi kalau kita baca kronologi marawis iringi peresmian gereja yang dilansir dari detik.com, di sini Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi tak menapi adanya kegiatan peresmian gereja tersebut. Bahkan ia juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Astagfirullah. Ya benar, jadi kegiatan ini tujuannya murni meningkatkan
kerukunan atau toleransi antar umat beragama bagian menjaga kerukunan persatuan NKRI. Ini kata Kapolres AKBP Andi dikonfirmasi oleh Detik. Ini Kapolres dari Muara Enim. Jadi beliau mengatakan inilah bentuk toleransi antar umat beragama. Cara memaknai toleransi menurut Kapolres ya seperti ini. Dan menurut Kapolres juga katanya acara itu dihadiri sejumlah pejabat hingga tokoh lintas agama. Gereja yang berdiri sejak tahun 1928 di Tanjung Enim itu baru saja selesai direnovasi. Jadi hampir semua tokoh beragama hadir di situ. Dan ini di tengah-tengah masalah polemik Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun yang kita lihat kemarin di saat satu syuro dia mengundang umat beragama ke sana. Itulah juga dia memaknai toleransi yang dia maksud seperti itu. Dan dilakukan dalam masjid lagi. Jadi menurut mereka acara ini bukan kegiatan ibadah Nasrani, hanya meresmikan gereja yang selesai dipugar yang dihadiri oleh anggota DPR RI, Forkompinda Muara Enim, tokoh-tokoh agama Islam, pemuka agama Nasrani, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers, dan undangan lainnya. Jadi Kapolres memastikan kegiatan tersebut digelar di halaman gereja, bukan dalam aula tempat umat Nasrani. Maksudnya karena ini dianggap karena acaranya bukan di dalam gereja tapi di luar gereja. Tapi masalahnya ini kan acara peresmian gereja sudah masuk ke dalam ritual. Jadi menurut Kapolres agar kegiatan peresmian tersebut ini tidak digoreng karena tidak ada kegiatan ibadah maupun mencampur adukkan kaidah ajaran agama masing-masing. Jadi menurut Kapolres ini jangan sampai masalah ini digoreng karena alasannya karena tidak ada di sini mencampur adukkan kegiatan ibadah. Memang tidak ada mencampur adukkan kegiatan ibadah, tapi karena ada peresmian gereja dan ada grup marawis menyanyikan sholawat di sana, itu intinya udah terjadi ritual. Jadi menurut Kapolres juga, marilah kita menjadi bagian menjaga dan memperkokoh kerukunan antar umat beragama. Bhinneka Tunggal Ika bukan malah menjadi pemicu menjadi oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi menurut saya pribadi udah salah cara memaknai toleransi. Ini saya sendiri yang ngomong. Coba nanti kita lihat seperti apa kata ulama-ulama kita memaknai toleransi seperti apa. Ini kata Ustadz Abdul Somad, pandangan beliau terhadap toleransi seperti apa. Terjadi perpindahan dari toleransi budaya, toleransi sosial. Kepada toleransi ritual. Ketika nggak mau, berarti radikal. Ini gejala apa sebenarnya, Ustaz? Itu dia. Saya juga bingung saya. Apa namanya? Apa namanya? Kalau tadi disebut toleransi, mungkin rupanya bisa kita plesetkan itu jadi toleransi. Dia nggak usah. Kalau kamu bertoleransi, maka kamu mesti datang ke rumah ibadah kami. Dan nanti akhirnya campur aduk lah ini sekarang, bersolawat di rumah ibadah saudara kita. Itulah. Lalu kemudian terjadi perpindahan dari toleransi budaya, toleransi sosial. Kepada toleransi ritual. Ketika nggak mau, berarti radikal. Ini gejala apa sebenarnya, Ustaz? Itu dia. Saya juga bingung saya. Apa namanya? Kalau tadi disebut toleransi, mungkin rupanya bisa kita plesetkan itu jadi toleransi. Dia nggak usah ajari saya toleransi. Iyalah. Karena saya nih di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu 50-50. Iya. Jadi kami kalau diajak cerita toleransi, kami dari kecil udah toleransi. Iya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Maka sungguh kafarolah dia. Kafara, kalau kita baca terjemahan Abdullah Yusuf Ali tentang kuliah Ayyuhal Kafirun, kafirun itu kata beliau reject the truth. Reject orang yang menolak truth, kebenaran bagi kita ini belum tentu benar bagi orang lain kan. Kebenaran bagi saya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah. Itu kebenaran bagi saya. Dan bagi saudara belum tentu kebenaran itu, karena saudara tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Maka ketika saudara tidak mengakui Nabi saya itu, berarti saudara adalah reject. You reject the truth. Kamu menolak kebenaran yang saya yakini. Maka bunyinya kuliah ayyuhal kafirun. Wahai engkau yang menolak kebenaran saya. Jadi sebenarnya istilah kafir itu halus ya. Kamu bagi saya kafir. Iya. Dan saya bagi kamu juga kafir. Iya. Karena saya menolak juga kebenaran dia, versi dia. Kan? Saya reject.
Iya, iya, iya. I reject the truth. Yang menurut kamu. Sekarang kita nggak boleh mengucapkan kata kafir kepada non-muslim, termasuk non-muslim nggak boleh bilang kafir kepada kita. Jadi gimana? Ini apakah mungkin ya sekarang ini istilah-istilah ini banyak yang kabur sekarang. Makanya kalau orang yang ngerti diam, yang tidak ngerti ngomong, yang ngerti mesti ngomong. Oh. Karena kalau tidak, nanti semua orang yang tidak mengerti ngomong. Akhirnya yang benar, yang betul merasa batil. Yang batil merasa betul. Nah. Saking banyaknya batil. Yang begini. Iya. Dan banyak batil. Makanya pesan dari Hitler terus sampaikan ketidakbenaran itu sampai orang percaya. Sampai orang percaya bahwa itu benar. Bahwa itu benar. Makanya sekarang banyak fenomena buzzer ya. Ya. Pendengung-pendengung. Pendengung besar semua. Dan lama-lama orang kalah. Saya tidak akan pernah berhenti bicara. Meyakini apa yang saya yakini, apa yang saya menyampaikan pahami. Apa yang saya kita yakini. Ini prinsip dakwah yang harus dipegang ya, teman-teman. Kita sudah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Fahmi Salim memaknai toleransi seperti apa. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.